Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan semuanya. Bertemu kembali dalam bedah buku karya Dr. Sudiatmiko Aribowo. Namun kali ini kita akan membedah dalam dimensi lain, karena kita akan mencoba mengkritisi karya buku berjudul Hubungan Antara Intelijen dan Partai Politik. Kawan-kawan semuanya, sebuah buku akademis yang baik tidak hanya layak untuk dibaca dan dipuji, tapi juga harus siap untuk diuji secara ilmiah. Setelah kita membedah isi dan prediksi masa depan dari buku Hubungan Antara Intelijen dan Partai Politik dari karya Dr. Sudiatmiko Aribowo ini, hari ini kita akan melangkah lebih jauh lagi. Kita akan melakukan kritik ilmiah yang jujur, tajam, dan objektif, mulai dari metodologi risetnya hingga fondasi filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Apakah buku ini benar-benar kokoh sebagai karya akademik atau ada celah yang terlewat? Mari kita bedah secara mendalam. Yang pertama, mari kita tinjau dari aspek metodologisnya. Buku ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif analitis yang sangat kaya akan teori. Namun, ada satu tantangan metodologis mendasar yang membayangi riset bertema intelijen, yaitu masalah akses data dan transparansi sumber. Karena dunia intelijen bersifat clandestine atau rahasia, maka pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam atau dokumen internal seringkali terbentur oleh dinding kerahasiaan negara. Akibatnya, buku ini tampak lebih banyak berstandar pada data sekunder, studi literatur, dan regulasi formal. Bagi para akademisi murni, keterbatasan data empiris di lapangan ini menjadi celah yang membuat analisis hubungan bawah tanah antara parpol dan intelijen terkesan terlalu normatif di beberapa bab. Kawan-kawan semuanya, yang kedua, kita bedah landasan filosofisnya. Secara aksiologis, buku ini berupaya menyeimbangkan dua nilai filosofis yang paling bertolak belakang, yaitu antara keamanan nasional dan demokrasi. Kritik ilmiahnya adalah penulis terkadang terjebak dalam dilema etis. Di satu sisi, penulis mengadopsi cara pandang yang condong pada pentingnya stabilitas negara, namun di sisi lain, penulis juga menuntut adanya transparansi parpol. Pertanyaan filosofis yang belum terjawab tuntas dalam buku ini adalah di mana garis batas absolut ketika negara boleh melanggar hak privasi demi keamanan. Tarik-menarik filosofis ini membuat beberapa argumen di dalam buku terasa kompromistik dan kurang radikal dalam membela hak-hak sipil. Baik kawan-kawan semuanya, ketiga dari landasan sosiologisnya. Buku ini dengan sangat baik memotret trauma sosiologis masyarakat Indonesia terhadap intelijen di masa lalu. Namun, kritik sosiologis untuk karya ini adalah asumsi yang cenderung memandang partai politik sebagai aktor rasional yang patuh pada sistem. Dalam realitas sosiologi politik di Indonesia, budaya patronase, pragmatisme cair, dan transaksi di bawah meja masih sangat kuat. Buku ini terasa sedikit terlalu optimis atau utopis saat menawarkan konsep relasi yang ideal dan transparan. Penulis kurang mengeksplorasi bagaimana struktur sosial dan budaya koruptif di internal parpol itu sendiri seringkali menjadi penghambat utama reorganisasi intelijen yang bersih. Terakhir, landasan yuridis. Dr. Sudiatmiko dengan latar belakang hukumnya yang kuat berhasil membedah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara secara tajam. Meski demikian, kritik yuridisnya terletak pada kurangnya pembahasan mengenai disharmonisasi regulasi. Hubungan intelijen dan parpol tidak berdiri di ruang hampa, ada undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan undang-undang HAM yang seringkali tidak sinkron dengan undang-undang intelijen. Buku ini belum memberikan draft konkret atau rekomendasi legislatif yang taktis tentang bagaimana menyatukan aturan-aturan yang tumpang tindih ini, agar penegakan hukum di lapangan tidak tumpul atau multitafsir. Baik kawan-kawan semuanya, terlepas dari beberapa celah ilmiah tadi, buku Dr. Sudiatmiko Aribowo ini tetap menjadi salah satu literatur terbaik dan paling berani di Indonesia
yang menjembatani studi hukum, intelijen, dan politik secara akademis. Buku ini adalah fondasi berharga bagi riset-riset selanjutnya. Nah, bagi kalian yang menyukai diskusi akademis berbobot seperti ini, bagaimana pendapat kalian tentang kritik metodologis buku ini? Apakah riset tentang intelijen memang mustahil bisa 100% transparan dan akurat? Tulis argumen ilmiah dan kritik kalian di kolom komentar. Selamat membaca buku Hubungan Antara Intelijen dan Partai Politik dari Dr. Sudiatmiko Aribowo, SHMH. Saya Nur Rahim Yunus, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat membaca, salam literasi.